إلهي لست للفردوس أهلا ولا أقوى على النار الجحيم. Juara sekali pagi ini. Izinkan saya menyampaikan 3 kata. Jangan lupa bahagia. Karena bahagia itu diciptakan, bukan dicari. Jangan menunggu bahagia untuk berkumpul. Sering-seringlah berkumpul seperti ini. Saat ini pun kita bahagia. Saya dulu punya cita-cita jadi dokter spesialis, tapi hari ini jam ini kandas cita-cita itu. Kenapa? Ternyata bahagia sederhana. Aku ketemu kamu aja bahagia. Maka tagline-nya sederhana aja buat status kita di sosmed kita pagi ini. Jangan lupa bahagia. Sok bikin status dulu sok. Dan kita mah sakit badan kalau nggak bikin status teh. Dari rumah ke sini aja bikin status OTW 20. Nggak apa-apa, cuman apa-apaan. Itu masih status keduniaan. Yang bahaya status ibadah selalu diupdate. Sudah wudhu jam segini langsung pakai GoPro, pakai tongsis, langsung bikin status, tag di foto OTW duha. Bari duha naman tuh. OTW tahajud. Yang paling update lagi sekarang, jangan ping aku karena aku di rakaat kedua. Berarti tiap ganti rakaat, tiap ganti status, temennya gatel tuh tangannya. Mana keur salat? Dia percaya orang keur salat, dia foto orang gerutu. Itu persoalan kekinian yang masuk ke 103,9 hit radio di Mutiara Paginya Ustadz Evi. Semua hit ada di sini. Makanya dengerin tuh kalau udah sholat subuh, jangan tidur lagi, dengerin Mutiara Pagi. Dan insya Allah jam 10 sekarang di Net TV tentang anak adalah titipan, temanya jam 10 sampai setengah 11, lumayan lah melengkapi. Dan punten ya, kaget dari depan anu di payungan teh, kalau saya tablik akbar suka salah alamat panitia teh, anu di payungan teh supir lain ustad. Karena ustadnya mau pakai kupluk. Bae we asal lain ustad koplok ya. Kenapa saya di TV1? Karena TV1 memang beda. Jadi nyarinya ustad yang beda-beda. Tapi kadang sakit hati sih kalau sebelum ceramah seperti ini resmi. Saya kan suka jalan-jalan dulu di belakang backstage gitu. Jalan-jalan dulu. Bagaimana orang yang nggak tahu? Hanya itu tukang kabel lempangan lain. Disangka tukang kabel. Sakitnya tuh di sini. Tapi di strong build like. Jadilah diri sendiri. Karena dalam Islam ada ungkapan dari Umar bin Khattab, undur makola wala tandur mangola. Jangan lihat siapa yang bicara, lihatlah apa substansi yang dibicarakan. Kita terjebak formal. Dan saya mah mau bikin padepokan Kangjeng Epi-nya. Aliran kupluknya yang mencoba di padepokan itu untuk menggandakan perasaan. Allahu Akbar, terjebak kita. Gagal total, udah terjebak. Karena terjebak formal, tidak substansial untuk kepentingan konteks. Maka saya mencoba melawan arus. Kenapa melawan arus, Ustadz? Karena ternyata bintang terbit di tengah kegelapan. Layang-layang terbang melawan arus angin. Kenapa donat bolong tengahnya? Karena hidup nggak ada yang sempurna itu hati aku buat kalian. Maka be strong, be yourself, be bright, ya. Bright. Mana tuh bright? Ya. Jadi diri sendiri. Tapi dalam posisi yang positif, maka my hijrah, my adventure. Dear mantan, maafkan aku yang dulu. Kalau dulu aku bejat,
taubat. Kalau dulu aku judi, sekarang aku ngaji. Kalau dulu aku preman pasar sepi yang suka meminta tip, tapi sekarang aku ada di alat tip. Kalau dulu aku edan, sekarang aku adan. Kalau dulu waktu jahiliyah, siapapun perempuan yang cantik yang kutemui dan aku niat dan aku punya tekad, ku beri dia coklat. Sekarang tidak, aku sudah hijrah. Siapapun perempuan yang kutemui asal jangan lebih dari 4, ku beri dia seperangkat alat sholat. Ustaz Epi nggak ganteng, saya sadar. Ustaz Epi nggak ganteng, cuman gentle dan ngangenin. Kalau antum nanti lihat wajah saya, wajah mana nih? Salah, saya orang Jawa. Jawaban dari masa depan kalian. Maka panggil aku mas, masa depanku. Ya. Kenapa Ustaz Epi jidatnya lega? Karena kalau Ustaz itu rata-rata berpikirnya futuristik. Akhirat, Allah, wajah Allah. Beda dengan ahli sejarah punten. Letaknya di belakang. Karena berpikirnya masa lalu mantan. Tadi tuna hutang. Makadir mantan, maafkan aku yang dulu. Jangan tanya aku di masa lalu. Ya, sakit hati berhijrah. Orang Sunda bilang lah parema sok jadi jukut, kurang lah hade sok aya penten buntut. Biarkan saja. Saya bertahun-tahun menjalani hijrah luar biasa. Pertama ke masjid memenuhi panggilan Allah. Ternyata panggilan Allah itu 3. 1 musim adan, 2 musim haji dan umroh, 3 musim kematian. Saya lelah hati. Rek wae hirup teh untungna aya terenyuh ingin ke masjid, pakai gamis, pakai kopiah haji. Gimana orang yang sirik dan dengki? Mana budak penai mau pakai baju pemajikan? Sakitnya tuh di sini. Tapi biarkan saja, karena Nabi Yusuf pun orang terganteng di dunia yang pernah ada. Nabi Yusuf alaihissalam orang terganteng di dunia yang pernah ada. Itu lihat ujian kehidupannya. Padahal manusia terganteng yang pernah ada di dunia versi on the spot. 50% kegantengan laki-laki yang pernah ada di dunia itu di Yusuf, 25% di Muhammad Rasulullah Nabi kita, 15% di Ustaz Epi. Sesana di barudak 20. Setting ewang. Tapi lihat ujiannya, harus dikunclungin ke sumur. Apa itu dikunclungin? Dimasukkan ke sumur oleh saudara-saudaranya sendiri. Ismail harus terbaring untuk disembelih oleh ayahnya sendiri. Ibrahim, bapaknya Ismail, harus dibakar di api yang berkobar dalam tekanan Namruz. Muhammad Rasulullah dimusuhi saudara-saudaranya sendiri. Maka my hijrah, my adventure Ustaz Epi baru diomongin. Mana tukang kabel? Mana berak rutik gua pakai baju pemajikan, sholat wae yang dekok tarang gitu. Biarkan, semua akan cie-cie pada waktunya. Sekarang aja kayak dia pagi di radio, siang di Net TV, subuh di cie-cie kan. Akhirnya mantan pengen kembali. Jadi kalau ketemu masa lalu, jangan dipikirin. Masa lalu menyapa kita, lihat spion sewaktu-waktu aja. Sapa aja lagi. Biega bare, enak zaman tuh. Kamu kemana aja? Aku setia kamu pergi. Aku setia kamu selingkuh. Gimana ada cinta seperti ini? Sekarang aku sudah sukses, kamu memaksaku untuk aku kembali padamu. Istihoroh lagi deh. Kalau berani nyatakan kepada mantan kita masa lalu kita, ini kau datang dengan penuh sesal. Kelihatan penyesalannya karena tidak membarengi kita dalam perjuangan hijrah kita. Mencoba untuk meruntuhkan hatiku. Di betul tak baju teh, aku tak mengulang rasa itu. Bila ku ingat kau pernah mengkhianatiku. Nangis tuh kelihatan masa lalu kita teh. Air matamu tak cukup bagiku.
untuk melupakan semua yang terjadi. Kenapa terlalu sakit luka di hatiku? Aku tak bisa mengulang rasa itu. Hijrah, never look back. Setiap orang suci punya masa lalu. Orang berdosa seperti kita punya masa depan. Jangan ganggu hijrahku, nikahi aku atau tinggalkan. Kenapa? Harus tegas, harus tegas. Kenapa? Hei, 1 tambah 1 dalam matematika memang 2, tapi dalam kehidupan 1 tambah 1 bukan 2. 1 aku, 1 kamu, kita. Kita tidak sama di kartu tanda penduduk, tapi kita kan bisa memiliki kesamaan di kartu keluarga. Kartu keluarga SMA 20 maksudnya, lain KUA wae. Ya. Saya luar biasa, kebawa antusias pagi ini. Kenapa? Berbawa semangat dengan optimisnya kalian. Saya biasa kalau pagi ngaji di boarding school yang santrinya nggak banyak sebanyak SMA kita ini. 5an santri nanti. Itu pun nggak hadir sebagian. Tapi nggak boleh apatis dengan sedikit, nggak boleh pesimis dengan sedikit, nggak boleh apatis dengan sedikit, nggak boleh euforia dengan banyak, karena semua jebakan. Yang lo lihat keikhlasan, masuk ke kelas asik Pak Epi, bentar nah, mana yang lainnya? Pak Epi biar objektif absen saja. Rindu mana Rindu? Rindu lagi ngaji Pak. Oh ya. Benci soalnya rindu Pak, antara rindu dan benci. Oke, ada ya rindu, benci. Kasih izin Pak. Sayang apa? Cinta pulang Pak. Saya tanya kenapa cinta pulang? Karena cinta tidak bisa hadir tanpa kasih dan sayang. Ya. Maka hadirkan sayang kalian kepada diri kalian. Mari berhijrah sebelum dihijrahkan. Biar generasi kita terang benderang. Bright, kemana tuh Bright? Jangan terjebak sepatu emas Fir'aun, karena sepatu itu ada di neraka. Lihat sendal terumpah bila walau sederhana, tapi sendal itu ada di surga. Maka hijonte, hijrah on teenager. Berhijrahlah ketika muda, ke masjidlah sebelum dikemasjidkan. Sholatlah ketika adzan berkumandang sebelum kita disolatkan, dan sholat tanpa kumandang adzan. Berwudulah sebelum diwudukkan. Sholatlah di belakang imam sebelum kita sholat, dan disolatkan di depan imam. Maka the real man go to masjid. Lelaki sejati itu yang pergi ke masjid. Nanti nyari jodoh ya, nyari jodohnya kita yang suka ke masjid. Karena kalau Allahnya cowok kita nggak ninggalin Allahnya, nggak ninggalin sholatnya, kita juga nggak bakalan tinggalin sama cowok seperti itu. Tapi kalau cowok kita udah ninggalin sholat, udah ninggalin Allah, walaupun ganteng seganteng apapun, ganteng KW itu, ya, kita pun akan ditinggalkan. Kenapa? Allah aja ditinggalin, apalagi kita. Ya, lalu cari ke masjid secara syariah, dijodohin teh kelak. Cari yang Jumatan dan kajiannya nggak bersandar ke tiang atau ke tembok masjid. Ini bahaya cowok kalau kajian dan Jumatannya bersandar ke tiang atau ke tembok masjid. Bayangkan secara psikologi, berarti dia cowok tulang lunak. Karena secara syariah begitu. Kalau cowok kajian atau Jumatannya sudah bersandar ke tiang dan ke tembok masjid, berarti cowok itu sudah tidak mampu menopang tulang punggungnya sendiri, apalagi jadi tulang punggung keluarga kita. Benar sholatnya, benar seluruh urusannya. Maka the real man go to masjid. Hey, merasa lagi-lagi ke masjid. Astagfirullah, mama ampuni Evi. Kenapa Evi lelah? Evi pengen apa? Mama pengen apa dari Evi? Mama nggak pengen kamu kaya. Karena Fir'aun Sa'labah Qarun pun kaya, Evi. Terus mama pengen apa dari Evi? Mama nggak pengen kamu cerdas, hanya pintar. Yahudi Nasrani pun pintar. Terus mama pengen apa dari Evi? Mama pengen Evi soleh aja. Karena bumi di Al-Anbiya 105
dinyatakan Allah di Lauhil Mahfuz, di Zabur, di Injil, termasuk di Al-Quran, Al-Anbiya 105, bahwa bumi ini akan aku wariskan kepada orang yang soleh. Lantas mama kalau lihat kita sedang tidur lebih minus soleh. Pernah kita memandang wajah mama, seperti mama memandang wajah kita, Muhammad Firli wali daya warhamhuma kama rabbayani shaghira, dengan tulus. Padahal jelas ridho Allah fi ridho walidain. Nggak ada ridho Allah kalau nggak ada ridho orang tua. Maka saya datangi ibu saya, mah asa riged, asa resah, asa gelisah, asa bunda, asa gulana. Sudah yang sudah Pi. Mama ngajurukeun Epi, melahirkan Epi, mengidamkan Epi 9 bulan, lalu melahirkan antara hidup dan mati, sakit. Lebih sakit lagi kalau Epi yang dilahirkan dipercik api neraka, malah ditenggelamkan di neraka. Lihat anak nginjak puntung rokok aja, ibunya menjilat-jilat bekas sundutan itu. Mama tuh di sana naon Epi asup neraka gara-gara Epi teh soleh. Ampun mah. Ternyata surga betul di bawah telapak kaki ibu. Kapan kita terakhir sujud di kaki ibu kita mencium pintu surga? Ternyata herba termahal di dunia adalah air kaki ibu, yang tak ada apa di baliknya. Discovery Channel pun tak mampu mengeksplornya. Tapi obat segala penyakit. Saya buka pesantren di Kapuri Habit, pesantren rehabilitasi. Orang yang bocor anus, orang yang narkoba sembuh dengan meminum air kaki ibu, lepas dari kontroversi. Tapi ridho Allah berkata di sana. Ternyata sampo yang paling menyamankan untuk siapapun adalah air mata ibu ketika menetes ubun-ubun anaknya. Ma doakan Epi, mama mata dipenta, Epi ngadoakan, tapi beda kalau dipinta. Saya orangnya nakal. Kalau mau ke rumah ibu, survei dulu sabun yang suka dipakai mandinya apa, odolnya apa. Saya beli ke Minimart. Mah ya sabun, nah tidak ya kene. Gak mah memakai berapa kali memandikan Epi. Epi pernah sekalipun memandikan mama, mungkin dengan amal ringan ini mengurangi dosa Epi ke mama. Gak berubah cerik. Bagaimana mungkin terbalas jasa kedua orang tua ini? Mama tidak pernah mengenal lapar, yang penting kita anaknya kenyang, nyaman. Mama tidak pernah mengenal ngantuk, yang penting anaknya nyenyak. Kita tidur, mama mengaputi seragam kita, mengelem sepatu kita. Mama haus enggak, padahal ininya kelihatan haus. Mama itu pembohong sejati. Ma, ayah praktikum berapa? 250.000. Kapan besok? Bisa dicicil enggak, mah? Sekolahnya berapa? Jam 12. Nanti atuh mama buru nyisir dulu pun setengah cairnya. Sudah cair kita traktir teman-teman kita dengan uang itu. Minta maaf kalau pernah. Tapi mama senyum. Kapan kita terakhir melihat keriput kening orang tua kita? Bekas apa keriputnya? Bekas mengkhawatirkan kita, anak-anaknya takut tidak bahagia. Cincinnya copot, antingnya copot, kalungnya copot. Kapan terakhir kita membawa makanan terlezat, ternikmat, terhebat untuk orang tua kita, lalu menyuapkannya langsung kapan? Sementara berapa juta suapan yang ibu hantarkan ke mulut kita? Kapan kita berselfie dengan orang tua kita seperti kita berselfie berbahagia dengan teman-teman kita? Kapan? Siapa merajakan ibunya? Allah merajakan dia. Saya ngobrol sama Jokowi, dia merajakan ibunya. Ngobrol dengan Khairul Tanjung, dia merajakan ibunya. Raffi Ahmad merajakan ibunya. Yang punya Krakatau Steel merajakan ibu. Dan mertua pun ibu kita. Salman Al-Farisi pun sampai kulit punggungnya terkelupas, kakinya pecah dan panas karena menginjak padang pasir yang gersang di tengah terik matahari hanya untuk mengantar ibunya bertawaf dan berhaji sampai kulit punggungnya terkelupas. Rasul cemburu karena dia lebih baik daripada Nabi dan para Rasul, karena amalan hebat terhadap ibunya dan itu pun tidak akan terbalas. Begitupun Uwais Al-Qarni, dia tidak terkenal di bumi tapi terkenal di langit karena menghebatkan ibu. Kita bukan Adam dan bukan Hawa. Darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangmu. Doa ibu kita dikabulkan. Tidak ada hijab,
dan kutukannya jadi kenyataan. Tapi sing jadi ulama, amin lah. Nah kalau boleh nawar takdir Epi dulu yang wafat, jangan mama. Kenapa Pi? Kalau orang tua ridho dengan wafat kita, malaikat mana yang mau mencambuk kita? Karena Allah berjanji ridho Allah, Pi. Enggak. Siapa aja dulu, yang penting kita ketemu di surga. Maka hanya doa dan akhlak anak yang soleh yang bisa merubah takdir orang tua. Anak siapa ini baik sekali, orang tua kita ke bawah. Anak siapa ini nakal sekali, orang tua kita ke bawah. Maka ketika anak Adam wafat, terputus seluruh amalnya kecuali 3, salah satunya anak yang soleh. Mudah-mudahan SMA 20 ini lahir menjadi generasi yang soleh dan solihah. Bangsa Indonesia tidak perlu orang pintar. Saya suka ceramah di Sukamiskin tuh, orang pintar mah uyak didinya. Yang penting soleh, orang soleh pasti pintar, tapi orang pintar minum tolak angin. Ibumu, ribuan kilo jalan yang kau tempuh, lewati rintang untuk aku anak. Ibuku sayang tergopoh-gopoh masih terus berjalan, walau telapak kaki penuh darah seperti udara. Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi harap kembali. Kita sering memantankan orang tua kita. Mama ke Bandung yuk, mau. Padahal mau, takut ngeganggu kebahagiaan kita, anak-anaknya. Maka bahagiakan sekali waktu menyengaja datang peluk. Bising jadi wajah terakhir yang kita lihat dari tiap ibu kita. Sakit pulang sekolah, rumah kita banyak orang. Ada apa ini? Kamu tahu nggak, Neng? Ibu kamu meninggal, diumumin di masjid, sakit. Gak bisa. Sekarang masih ada aja disia-siain. Mother's Day aja status sosmed kita berubah. Mom, you are my everything. Si mama langsung komen, "Mah, kau adalah segalanya aku." Si mama langsung komennya, "Segalanya aku mama." Nyesel ku mama. Ini kata satu ku mama. Dengan naon. Pantas kita susah sukses, ilmu susah didapat, sulit memahami, karena nggak pernah ada air mata menetes yang menyengaja kita meminta kepada. Saya seperti ini, ada doa orang tua, belum bicara ayah kehujanan, mencari tambahan untuk kebutuhan sekolah kita. Mama menangis ketika lahir antara hidup dan mati sehingga dinilai syahid. Mama menangis ketika kita belajar berjalan takut tidak terbelikan sepatu roda, skateboard atau sepeda atau apalah. Mama kembali menangis yang budakna nu hayang sakola tika biayaan sudah lulus sieun teu kuliah sudah kuliah sieun teu menang pagawean, sudah pagawean sieun teu menang jodoh, sudah menang jodoh masih kedengar ada konflik di rumah tangganya menangis. Lalu kapan kita menangis untuk mendoakan kedua orang tua kita di dalam sujud setiap kita? Allahumma ghfirli wa walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jebak semua. Dosa kedua setelah Allah orang. Maka temui orang tua yang habis kajian ini, telepon, maafkan aku butuh ridho. Kalau orang tua sudah ridho, apapun Allah butuh. Setuju ya? Manusia, hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu, darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Manusia mana yang di dunia didengar doanya? Tidak ada hijab. Enggak ibumu. Tapi bapak-bapak jangan salah tafsir tentang hadis ini. 3 kali disebut ibumu. Langsung guru matematika ngomong, berarti tiap budak kudu boga indung tilu lain lah yang kadang. Ibu mengandung keutamaan nanti, baru bapak. Tapi ketang daripada hiji pasewa emang mending obat akur. Da ingin ketahuan istri kita nyah ke kita mah apa harus ada lawan berpikir. Kalau lagi sendiri masyaan ka urang, tapi munduaan itu pasti melaan urang. Sudah, jangan bicara itu. Yang perkuat pusat, perbanyak cabang. Kena aja di kadinya lo barudak ya. Buat iman rahimahumullah, juara sekali. Mudah-mudahan hari ini hari terberkah karena kita ingat
Siapa yang memberkahi kehidupan ini? Orang tua kita. Doakan kalau ada yang sudah wafat orang tuanya, semoga Allah peluk di sisinya dengan pelukan terlembut dari sisinya. Karena doa anak yang soleh itu memberhentikan cambukan malaikat ketika orang tua sedang disiksa kuburnya. Maka doakan, Allahumma firli li wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Punya anak 12 terceboki semua. Malah kotoran kita kadang termakan oleh orang tua kita. Ada orang tua satu sudah menjelang senja, memasuki obat stroke ke mulutnya tumbah, anaknya nggak ada peduli, yang ada malah rapat. Mama orang ke rumah jompo, ini cek baru dak nanti. Mama dengar nggak dendam. Biarin mama di rumah jompo, yang penting kalian mau ke rumah Allah. Keren nggak ibu? Maka yang nyakitin ibunya Allah perlihatkan dosanya di dunia juga. Saya takut 3 hal di dunia ini: 1 Allah, 2 ibu, 3 anak yatim. Mekah bergoyang dengan seorang yatim bertanya Muhammad Rasulullah. Maka kalau kalian pengen sukses, 1 hormati ibu, 2 peduli dia. Itu aja. Kesege panjang, jalan ke pasar, mau dipanjang-panjang nggak tinggalan atau lalapan. Sudah pada makan belum? Nanti Pak, Bu, semua ya, kalau mau kajian sama Ustaz Devi, please sarapan dulu sekecil apapun, biar punya kekuatan untuk menerima kenyataan. Diusahakan makannya yang banyak mengandung karbohidrat. Kenapa? Karena pura-pura bahagia, menguras ekstra tenaga. Jangan lupa bahagia. Ya, keseke panjang, jalan ke Pacet. Mari panjang-panjang, mesti keburu macet. Saya harus ke Jatinangor 4. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Sengaja ceramahnya nggak dipanjang-panjang, biar saya diundang lagi. Pantun penutup, kacis itu meuli kopea, sakitu WA. Aya tomat, aya beteuy, tamat euy. Semoga kita dijadikan dan dilahirkan sesuai tema kita pagi ini, menjadi generasi yang terang benderang, yang keluar dari kegelapan, keluar dari kejahiliahan, dengan memeluk perintah-perintah Allah, salah satunya memuliakan ibu. Maka datangi ibu, karena bisa jadi itu wajah terakhir yang kita lihat. Kita tutup dengan doa, karena bicaranya terang, bright. Saya punya doa Rasulullah yang keren. Sekali saya, sekali semua. Biar ngajinya ngaji nis, tidak jibring barho ngaji ngabring bubar pokok. Ya, sok Allahumma ya Allah, nawir qulubana, terangi hati setiap kami, binuri, dengan cahaya, hidayatika, hidayahmu, kama, sebagaimana, nawartal ardo, engkau cahayai bumi ini, binuri, dengan cahaya, syamsika, mataharimu, abadan-abadan, selama-lamanya. Rabbi jidni ilman, ya Allah tambahkan kepada setiap kami ilmu. Warzuqni fahman, dan rizkikan kepada kami pemahaman. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman yanfa'una. Ya Allah, jadikan setiap kami menjadi manusia yang paling bermanfaat bagi manusia yang lainnya dengan ilmu yang kami dapat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin.